Selamat pagi adik-adik yang mengikuti kuliah irigasi dan bangunan air 1. Mata kuliah ini terjadi pada semester 4, 2 SKS dengan kode mata kuliah TKS 410. Ya. Baik, dalam pertemuan pertama kali ini saya akan membahas atau membicarakan mengenai kontrak perkuliahan. Ya, apa itu kontrak perkuliahan? Jadi pada awal kuliah kita mencoba eh, membuat kesepakatan dulu, ya, kesepakatan dulu bagaimana perkuliahan kita, bagaimana eh, jalan apa jalannya perkuliahan sehingga kita sama-sama enak, ya. Baik, saya akan share screen untuk mengenai perkuliahan ini, ya. Nah, ya, sudah bisa lihat ya. Coba sebentar. Saya akan oh, mana ya? Belum, sebentar. Ini ya. Ini kemudian eh, saya buat begini dulu. Oke. Nah, ini eh, pertemuan pertama kita yaitu kontrak perkuliahan, ya. Nah, dalam kontrak perkuliahan ini, ya, oh sebentar, dia kok jalan, ya. Nah, mata kuliah irigasi bangunan air 1 itu semester 4 atau semester genap, ya. Kemudian kode mata kuliah besarnya SKS. Waktu perkuliahan untuk kelas reguler pagi, kelas A, itu hari Kamis jam 12.15 sampai jam 14. Di mana itu jadi agak sedikit saya ubah dari jadwal yang telah dikeluarkan oleh Prodi, yaitu di ruang seminar, ya, ruang seminar. Kemudian untuk kelas reguler sore itu hari Sabtu Minggu jam 9 sampai 10.30, di mana juga di ruang seminar, ya. Dosennya saya, ya, itu, ya. Kemudian eh apa toh sebetulnya kuliah irigasi bangunan air 1 itu apa, ya? Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang konsep konsep, ya, irigasi dan bangunan air. Apa? Yaitu mengenai perencanaan sistem jaringan irigasi dan drainase dari suatu daerah irigasi kecil, mau besar juga boleh, ya. Itu termasuk perencanaan saluran dan bangunan air irigasi, ya. Salurannya dimensinya berapa, debitnya berapa, bangunan air irigasi itu apa? Di situ ada bendungnya, ada box, ada segala macam, ya. Tapi tentang bangunan air irigasi, macamnya dan perencanaannya itu akan dibahas dalam mata kuliah irigasi bangunan air yang kedua, ya. Jadi yang pertama itu sampai pada sistem jaringan irigasi. Tentu salurannya, debitnya berapa begitu, ya. Nah, kemudian kompetensi yang hendak dicapai yaitu mahasiswa supaya mampu merencanakan sistem jaringan irigasi dan drainase dalam suatu daerah irigasi yang diterapkan dalam sistem pertanian beririgasi bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini jadwal perkuliahannya, ya. Ini untuk
kelas reguler pagi atau kelas A, ya. Kemudian jadwalnya sudah saya tetapkan, ya. Tanggal 23 Februari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu UTS. Kapan terjadi? Ya itu, ya. Kemudian 9, 10, terus UAS. Nah, UAS bisa berubah tanggalnya. Itu mengikuti jadwal yang dikeluarkan oleh prodi, ya. Jadi semuanya sudah tercantum jadwalnya dan saya akan pegang atau konsisten dengan jadwal tersebut. Nah, kemudian bobot penilaian, ya, bobot penilaian itu kehadiran 10%, tugas banyak 40%, UTS 25%, UAS 25%. Nah, sesuai dengan aturan prodi, UAS katanya itu mutlak. Jadi kalau kalian tidak ikut atau hadir dalam UAS, ujian akhir semester, katanya tidak boleh dikasih nilai atau artinya E. Jadi harap kalian perhatikan waktu ujian akhir semester itu kalian perhatikan kalian harus hadir dan absen. Kalau tidak bisa hadir, Anda segera mengajukan ujian susulan. Nah, ujian susulan nanti ada aturannya oleh prodi. Nah, ujian susulan itu habis itu yang apa? Koordinasi dengan dosen, ya. Jadi ingat, saya sudah ingatkan. Jadi kalau Anda tidak hadir UAS karena sesuatu, ya, tidak bisa datang atau bagaimana atau ada halangan, sakit atau gimana, Anda segera urus ajukan untuk ujian susulan, UAS susulan, ya. Karena kalau tidak, saya saya bisa memberikan nilai tapi akan tidak keluar. Jadi karena dikatakan UAS itu mutlak, ya, kita ikuti aturan prodi, ya. Itu sudah saya ingatkan, harap Anda perhatikan jangan sampai Anda mendapat nilai E, ya, padahal udah kerja eh, susah payah, ya. Nah, ini untuk kelas reguler sore. Jadwalnya juga sudah tertentu, ya. Jadwalnya sudah tertentu. Maka silahkan Anda perhatikan. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran penyampaian materi melalui ceramah atau presentasi Zoom, ah, seperti Zoom yang saya rekam ini, nanti saya upload ke YouTube. Link YouTube-nya akan saya masukkan ke Google Classroom. Jadi saya mempunyai aturan, eh, Anda, saya tidak mengharuskan Anda harus datang terus, tidak. Tapi sekali-kali harus datang juga, ya, terutama untuk kelas reguler sore, ya. Sekali-kali Anda datang supaya bisa diskusi dengan saya, Anda yang tidak paham bisa tanya, ya. Tetapi bagi saya itu tidak mutlak karena di dalam Google Classroom selalu akan saya berikan video presentasi seperti ini, ya. Jadi Anda bisa mengikuti, ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas. Anda membentuk kelompok dan saya lebih eh, menekankan kelompok harus kompak, ya. Jadi tidak boleh kelompok misalnya anggotanya 4, ada 2 anggota tidak aktif, dibiarkan saja, tidak bisa. Jadi saya minta supaya Anda kerjasama, saling membantu. Itu 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 apa tujuan kuliah saya, ya. Antara lain itu Anda bekerja sama karena sebagai sarjana teknik sipil Anda tidak mungkin kerja sendiri. Harus latihan kerjasama, kompak, ya, memberikan hasil secara kerjasama, ya.
Anda buat tugas juga, saya minta dalam tugas itu Anda tulis tangan sendiri. Tulis tangan. Kenapa saya menuntut itu? Ya, paling tidak Anda mempelajari. Udah baca sekali. Ya, jadi tulis tangan. Terus buatnya gimana? Anda boleh kerjasama, boleh tanya ke teman kelompok, kelompok nggak bisa, kelompok lain nggak bisa, tanya ke saya. Saya biasanya udah jelasin, ya. Terus juga ada tugas kelompok, misalnya buat video atau buat presentasi, ya, kunjungan lapangan atau gimana. Tapi semua itu maksud saya supaya Anda lebih mudah memahami. Kalau nggak bisa tanya teman, ya, karena saya memahami seringkali kalau Anda tanya teman itu lebih mudah menangkap daripada saya menjelaskan. Saya merasa sudah saya jelaskan kok tidak paham. Eh, Mungkin karena beda usia, ya. Tapi kalau yang menjelaskan temannya itu lebih gampang menangkap. Nah, saya pikir untuk membuat vlog segala macam itu supaya maksudnya semua lebih memudahkan dan Anda lebih eh, apa menyenangkan, ya. Kuliah itu jangan buat stres, tapi buat yang menarik, ya. Itu, ya. Kemudian ini buku-buku referensi, ya, tetapi semuanya udah saya apa berikan cukup jelas. Kalau enggak, ya Anda boleh tanya ke saya, datang, ya. Kalau datang waktu kuliah enggak bisa, ya datang waktu lain kita janjian, ya. Nah, itu terima kasih, ya. Jadi itu eh, apa mengenai eh, kontrak perkuliahan. Nah, kok kontrak perkuliahan? Gimana? Nah, saya akan minta salah satu perwakilan. Nah, ini ya kontrak perkuliahan, ya. Ini tadi deskripsi kuliah udah saya jelaskan, kompetensi sudah saya jelaskan, kemudian jadwalnya udah saya jelaskan, metode pembelajaran sudah saya jelaskan, referensi sudah ada. Nah, saya minta Anda tanda tangan di sini, saya tanda tangan, nanti Kaprodi juga tanda tangan, ya. Jadi ini untuk eh, masing-masing kelas, ya. Ini contohnya untuk kelas A. Nanti saya buat juga untuk kelas B, ya. Perwakilan dari kelas B nanti juga tanda tangan. Waktu kita kuliah datang di kampus, ya. Tidak harus sekarang-sekarang, tidak apa-apa, ya. Kemudian eh, saya masih punya lagi jadwal tadi, ya. Sudah, ya. Sudah ini jadwal secara apa? Oh, oh, tidak, kamu tidak bisa lihat karena belum saya share, ya. Jadi jadwal tadi udah ada di dalam penjelasan PowerPoint saya. Nah, saya rasa itu pertemuan pertama intinya. Nah, di dalam perjumpaan di kampus kita bisa ngobrol lebih banyak, ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.